Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Berjumpa lagi kita ya dalam pembelajaran tematik, terutama di buku Bupena 5C, masih di tema 6 dengan judul panas dan perpindahannya. Silakan anak Ustadz persiapkan buku dan apapun yang dipersiapkan yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk ke pembelajarannya terutama di subtema 3 ya. Subtema 3 dengan judul pengaruh kalor terhadap kehidupan. Baik, seperti biasa di setiap subtema kita akan membahas 5 muatan pembelajaran ya. Jadi dimulai dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di muatan pembelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang cara menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Di subtema sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Jadi silakan bahwasanya teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang peristiwa-peristiwa nyata, fakta. Seperti itu ya, fakta sosial budaya ataupun fakta-fakta fenomena alam seperti itu. Jadi berbeda dengan teks-teks fiksi yang bukan fakta ya, yang merupakan hasil karya pikir manusia. Teks eksplanasi itu merupakan real nyata. Jadi di subtema 3 ini kita akan mempelajari cara menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Untuk mencari kata kunci dari teks eksplanasi, kita harus mencari sumber informasi baik dari buku cetak, ya, dari ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin ataupun media elektronik seperti buku elektronik. Ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Nah, jadi itu ya, kata kunci dalam teks eksplanasi itu adalah kata-kata yang penting dan sering muncul dalam sebuah teks. Kita lanjut di muatan IPA. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, lihat di tabel yang Ustadz berikan, itu ada cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Dengan jenis perpindahan kalor, apakah itu konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Bagaimana cara menghambat perpindahan kalor? Dengan perpindahan kalor jenis konduksi, kita menggunakan benda-benda bersifat isolator, seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Sedangkan konveksi dan radiasi, kita cukup menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor, menggunakan benda-benda bersifat konduktor, seperti aluminium dan besi. Kemudian untuk jenis perpindahan kalor konveksi dan radiasi itu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar ya. Jadi bisa kita contohkan bahwasanya untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor kita butuh yang namanya benda yang bersifat isolator dan konduktor. Isolator itu menghambat sedangkan konduktor itu mempercepat. Isolator bisa dicontohkan seandainya misalnya kita memiliki panci yang sedang dipanaskan ya. Untuk menghambat perpindahan kalor kita menggunakan karet, plastik, kain wol supaya kita tidak terkena luka bakar. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan isolator, otomatis kita akan mengalami luka bakar. Seperti itu juga apabila terkena konveksi dan radiasi, akan tetapi cara penghambatannya tidak sama ya, tidak perlu menggunakan isolator, hanya saja cukup menjauhi. Seperti contoh misalnya api unggun ya, api unggun apabila kita ingin menghambat perpindahan kalor supaya tidak terlalu panas, kita cukup menjauhi atau bila perlu memadamkan sumber panas tersebut. Sedangkan kalau kita ingin memperbesar atau mempercepat perpindahan kalornya, maka kita harus menambah jumlah kayu bakar agar semakin besar. Ya, itu tadi tentang benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Lanjut. Di pembelajaran kelima nanti itu kita menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di gambar A, B, dan C, ini adalah contoh gambar yang menggunakan isolator dan konduktor. Ya.
Pada gambar A itu adalah gambar setrika, ya. Isolator adalah gagangnya, sedangkan konduktor adalah alas untuk memanaskannya. Pada panci, ya, itu benda yang bersifat aluminium besi itu merupakan konduktor, sedangkan gagangnya itu adalah isolator. Kemudian ini alat untuk solder, ya. Sedangkan gagangnya itu adalah isolator. Kemudian atasnya atau di depannya itu adalah merupakan konduktor sumber panasnya. Baik, ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran selanjutnya di pembelajaran SBDP. Di pembelajaran SBDP kita menjelaskan ciri-ciri buku cerita pada sampul depan buku, ya. Jadi kalau kita memiliki buku, kemudian kita di dalam buku tersebut, di sampul buku tersebut ada gambar, secara tidak langsung atau secara umumnya itu gambar tersebut mewakili isi di dalam buku tersebut, ya. Gambar sampul dengan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. 2. Gambar yang disajikan harus menarik. 3. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis dan nama penerbit buku. Kemudian yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Kemudian, ya, ini contohnya. Ini apabila kita melihat ada sebuah buku TIK misalnya, ya. Kita melihat ada 2 orang anak yang sedang menggunakan elektronik, ya, untuk mendengarkan musik. Jadi gambar tersebut termasuk gambar cerita yang ada pada sampul depan buku. Otomatis di dalam buku tersebut pasti akan menjelaskan gambar ini, ya. Kemudian gambar tersebut berisi ilustrasi 2 orang anak sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar tersebut menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Ya, jadi setiap sampul buku itu biasanya mewakili isi buku, itu intinya. Kemudian di pembelajaran SPDP juga, di pembelajaran kelima kita akan mempelajari tentang teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita, ya. Dalam mewarnai gambar cerita itu ada 2 teknik, ya, yang digunakan. Di antaranya, yang pertama adalah teknik basah, kemudian yang kedua teknik kering. Apa itu teknik basah? Yaitu adalah contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas air, palet, dan kapas sebagai pelengkap, ya. Kemudian teknik kering. Teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya krayon, pensil warna, dan spidol warna. Nah, itu tadi di muatan pembelajaran SBDP. Kemudian kita lanjut di muatan pembelajaran IPS. Kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah, ya. Jadi dataran rendah, ya, seperti yang kita ketahui, kalau kita sekarang itu di daerah Rejang Lebong itu termasuk dataran tinggi, ya. Karena dataran ini ketinggiannya itu lebih dari 200 meter. Sedangkan apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata dan terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi dari permukaan laut kemudian disusul dengan ketinggian 0 sampai 200 meter itu masih disebut dataran rendah. Sedangkan apabila lebih dari 200 meter itu sudah disebut dataran tinggi. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Apa itu tanah aluvial? Tanah aluvial itu adalah tanah yang dialiri endapan air sungai, ya. Maka dari itu tanahnya subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Ya, ini beda dengan kita. Kalau kita di pegunungan, ya, atau di dataran tinggi itu datarannya itu areanya tidak banyak yang datar, ya. Jadi sehingga perjalanan ataupun angkutan transportasi itu akan lebih mengalami kesulitan dibandingkan dengan dataran rendah. Itu tadi kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Kemudian ini ada contoh, ya. Kemudahan oleh karena dataran rendah, ya, membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat
Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Ya, petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung, atau sayuran. Sedangkan di daerah pantai, dataran rendah adalah daerah yang dekat pantai juga ya, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Nah, ini contoh dari kegiatan ekonomi pada masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Kemudian kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN. Kita masih belajar tentang hak, ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sedangkan di subtema 3 kita akan fokus di tanggung jawab, ya, yaitu adalah menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Itu adalah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Kemudian ada lagi sebagai siswa, ya, kita harus bersikap tanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Kemudian mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Baik ya, anak-anak Ustadz, itu tadi sedikit penjelasan di subtema 3. Sebenarnya masih banyak materi yang masih bisa Ustadz jelaskan, akan tetapi tidak semuanya bisa terwakilkan. Ya, jadi Ustadz hanya memberikan beberapa materi yang kemungkinan akan selalu kita pelajari dan akan masuk di dalam ujian. Jadi silakan setelah ini, ya, setelah menyimak video dari Ustadz, tetap bukunya dibaca. Apabila tidak ada di dalam penjelasan Ustadz, silahkan dibaca bukunya baik-baik. Kemudian silakan kerjakan tugas yang Ustadz berikan, ya. Ustadz berikan di grupnya masing-masing, di grup kelasnya masing-masing. Baik, itu saja Nana Ustadz pembelajaran kita di tema 6 subtema 3. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.